Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang ilmu laduni yang merupakan kelanjutan dari pembahasan kita terdahulu tentang ilmu ma'rifat. Ilmu laduni itu adalah ilmu dari sisi Allah. Ini karena jenis ilmu ma'rifat ini. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang diperoleh oleh manusia tapi tanpa belajar. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu laduni itu adalah ilmu dari sisi Allah. Jadi ilmu laduni adalah ilmu yang Anda peroleh tanpa belajar. Disertasi saya membahas ini ya, tentang ilmu laduni ya, proses epistemologi ilmu laduni. Di situ saya jelaskan bagaimana wahyu, bagaimana ilham, bagaimana intuisi, bagaimana naluri dan sebagainya. Itulah sarana-sarana kita memperoleh ilmu pengetahuan. Tadi diperoleh dengan kebersihan jiwa. Kalau kita hatinya udah bersih, informasi kegaiban itu Allah yang mendatangkan pada kita. Pendekatan diri kepada Tuhan dengan kebersihan hati, kemudian muncullah ilmu, informasi kegaiban yang diberikan Allah. Maka kita mengenal ilmu laduni di sini. Pemahaman dari surat Al-Kahfi yang disebutkan tadi, singkat cerita begini. Nabi Musa itu merasa mungkin ya, dalam tanda kutip, dia merasa paling hebat dari umat bangsa Yahudi. Kemudian Allah menegur, kamu masih harus belajar. Bagaimana proses belajarnya? Temuilah seorang hamba. Kamu dengan membawa seember air yang berisi ikan, kemudian di mana ikan itu nanti melompat, disitulah kamu akan bertemu dengan seorang hamba. Musa itu berjalan menelusuri pinggir pantai, ternyata betul disitulah ternyata sudah ada nabi yang kita kenal dengan Nabi Khidir. Ya orang yang soleh, wali. Kemudian Nabi Musa berguru meminta kepada Nabi Khidir, saya ingin belajar. Ya kata Khidir, boleh kamu belajar dari saya, tapi syaratnya kamu harus sabar. Jadi kamu harus sabar dan tidak boleh protes. Apa yang saya lakukan? Mari kita berjalan. Ikuti saya. Terjadilah perjalanan. Episode perjalanan ada 3 episode. Jadi yang pertama, Nabi Musa ditunjukkan oleh Nabi Khidir ketika mereka sedang berdua naik perahu lah. Kemudian perahu itu dibolongin oleh Nabi Khidir. Nabi Musa kan protes. Loh, kenapa Anda bolongin? Nanti kita tenggelam. Kemudian Nabi Musa ditegur oleh Nabi, tuh kamu udah protes, sabar, jangan protes, jangan komplain, apa yang saya lakukan ikutin aja. Musa mendapatkan teguran dari diri, dia sadar dengan kesalahannya karena komplain dengan perahu yang dibolongin. Kemudian episode selanjutnya Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemulah dengan seorang anak kecil. Anak kecil tiba-tiba dibunuhlah oleh Nabi Khidir. Wah, protes lagi Nabi Musa. Loh kok kenapa dibunuh? Orang nggak salah kok, kenapa anak kecil ini dibunuh? Kemudian Nabi Khidir mengingatkan, tuh kamu protes lagi. Sadar Nabi Musa. Kemudian episode selanjutnya Nabi Khidir dan Nabi Musa diajak memperbaiki rumah yang mau ambruk. Kemudian diperbaiki oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Selesai memperbaiki, Nabi Musa protes lagi. Kalau kita mau dapat upah juga boleh dari pekerjaan yang cukup berat. Kemudian kata Nabi Khidir, tuh kamu protes lagi. Akhirnya 3 kali terjadi peristiwa episode yang diprotes lah oleh Nabi Musa. Nabi Musa kan tadi pendekatannya masih pendekatan logika. Ya kenapa perahu dibolongin ya. Kemudian kenapa anak dibunuh, kenapa rumah reot dibangun. Pendekatan Musa itu masih pendekatan logika. Sesederhana pemahaman yang sangat empiris yang diamati oleh Nabi Musa. Sudah kata Nabi Khidir, sampai di sini saja perjalanan kita. Tapi sebelum berpisah, kemudian Nabi Musa bertanya, apa sih sebetulnya maksud di balik 3 episode yang terjadi itu? Kemudian Nabi Khidir menjelaskan. Yang pertama, kenapa kita membolongi perahu? Karena perahu ini adalah milik hamba Allah yang sangat soleh, taat beribadah kepada Allah. Dia punya harta satu-satunya ini kebanggaannya. Sementara dermaga yang kita singgahi di seberang sana
adalah kampungnya para perampok. Ketika perahu sampai dalam kondisi bagus, maka akan dirampas, dirampok. Yang kedua, kenapa membunuh anak kecil? Karena anak kecil ini memiliki orang tua yang soleh, yang taat, beribadah, berbakti kepada Allah. Dan nanti anak ini kalau sudah dewasa akan mengajak kekufuran kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, kenapa dia memperbaiki rumah yang sudah reot? Nah, di dalam rumah ini ada tumpukan harta karun yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang soleh. Jadi anak yatim tuh pemilik rumah itu, tapi di dalam rumah itu ada seonggok mungkin berlian atau harta karun yang banyak. Kalau rumahnya hancur, kan kelihatan itu onggokan tumpukan harta karun, maka akan dicuri orang. Maka sebelum itu terjadi, rumahnya diperbaiki supaya rapat, tidak terlihat oleh penjahat. Maka anak yatim tadi akan memanfaatkan harta yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya yang soleh itu. Maka kita mengenal ilmu laduni di sini, informasi kegaiban yang diberikan Allah. Banyak orang salah memahami ilmu laduni itu ilmu yang diamalkan, mengamalkan zikir sekian. Itu bukan laduni. Itu masih ilmu iktisabi, masih ta'allum itsami tadi. Orang menyebut ada metode memperoleh ilmu laduni. Itu bukan ilmu laduni. Karena ilmu laduni itu tanpa proses. Ilmu laduni itu adalah ilmu mauhibah yang diberikan oleh Allah tanpa melalui proses belajar. Tiba-tiba Anda tidak pernah belajar Quran, oh kok Anda bisa menafsirkan Quran? Itu kan ilmu laduni. Jadi ilmu yang langsung diberikan oleh Allah. Maka tadi wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ilmu ma'rifat salah satunya nanti Anda memperoleh laduni ketika memang hati Anda sudah bersih. Jadi bukan melalui proses baca zikir la ilaha illallah sekian ribu maka memperoleh laduni. Itu bukan dalam pemahaman Al-Ghazali. Coba baca di kitab Risalah Laduniyahnya, disertasi saya dari situ. Jadi artinya di sini bahwa kesolehan, amal baik, keikhlasan itu menjadi alat kita untuk memperoleh laduni. Kalau tadi pada Nabi kan lewat wahyu kan. Kalau orang soleh itu dengan ilham, intuisi. Jadi orang soleh memperoleh ilmu laduni, memperoleh ilmu dari Allah, ilmu kegaiban dari Allah. Itu karena memang dia soleh, hatinya udah bersih, hatinya udah bersih dari perilaku jelek, sifat-sifat yang jelek sudah tidak ada pada dirinya, yang ada adalah sifat baik. Maka orang memungkinkan untuk memperoleh laduni. Misalnya gini, Anda biasa naik mobil dari terminal itu mau ke kampus ini misalnya, itu selalu menggunakan mobil angkot. Biasa seperti itu. Mungkin Anda berangkat ke kampus ini jam 6, dari sana terminal sudah naik. Tapi tiba-tiba, kenapa suatu hari Anda tidak mau berangkat sesuai dengan waktu tadi jam 6 berangkat? Tiba-tiba Anda ngopi dulu di warung. Mobil yang Anda biasa naiki, biasa jam 6 kalau Anda ke kampus. Kemudian lewat dulu mobil itu, berangkat dulu, Anda baru selesai ngopi. Setengah jam kemudian baru Anda naik. Ternyata di posisi tertentu ternyata mobil yang biasa Anda tumpangi, langganan Anda tiap jam 6, ternyata tabrakan. Banyak korban di situ. Mungkin Anda termasuk korban kalau Anda tidak diberikan laduni. Ada informasi kegaiban, jangan naik dulu, mending ngopi dulu. Dalam referensi Al-Quran ini yang disebut ada malaikat mutawassimin. Jadi malaikat yang memberikan informasi kegaiban. Jadi ada informasi, inspirasi, atau mungkin ada intuisi yang masuk kepada Anda. Jangan dulu naik, Anda ngopi aja dulu. Padahal Anda kan biasa langganan naik mobil itu. Tapi kemudian mobil itu ternyata dalam kilometer tertentu tabrakan. Banyak cerita-cerita orang naik pesawat, yang pesawat meledak atau mungkin pesawat hilang. Ternyata paspornya lah belum selesai, atau mungkin urusan tiketingnya ternyata ada masalah. Akhirnya dia di cancel berangkat. Tapi ternyata pesawat yang Anda tidak naiki karena Anda di cancel, ternyata pesawat itu meledak atau kecelakaan. Banyak cerita-cerita gitu. Nah, ini dalam pemahaman kaum sufi disebut memang ada hal yang sifatnya tadi diberikan pengetahuan, diberikan informasi yang langsung masuk ke dalam hati kita dan membuat Anda menjadi terselamatkan dari itu.
kebenaran pendekatan diri kepada Tuhan inilah yang memperoleh ilmu yang kualitas kredibilitasnya itu lebih tinggi daripada ilmu dengan proses ta'alum insani. Cuma kita mungkin kadang kita memahami menjadi sangat empiris sehingga kita banyak hal yang sifatnya ilmu-ilmu seperti itu kita tidak percaya. Kenapa kita tidak percaya? Karena memang kita sudah banyak dicekoki dengan metodologi barat. Sehingga Anda lebih percaya ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris, yang saintis, daripada pengetahuan yang makrifat, daripada pengetahuan yang sifatnya spiritual. Kita sudah dicekoki dengan pendekatan barat akhirnya. Sesuatu yang benar itu yang empiris, yang positifis, yang pragmatis, materialis, itulah yang benar. Sementara yang sifatnya agama, spiritual, metafisik, itu dianggap sesuatu yang irasional, tidak rasional, maka Anda tidak percaya. Saya ambil contoh misalnya ketika seorang terkena silet, kemudian diobati dengan obat luka, sembuh. Anda percaya? Percaya. Empiris? Empiris. Logis? Logis. Karena apa? Ya dikasih obat luka, ya pasti sembuh kan gitu. Anda percaya. Tapi Anda ketika saya tanya, bagaimana ketika seorang kiai, ada santrinya yang terkena silet, kemudian diobati dengan membacakan surat Al-Fatihah, kemudian diusap, sembuh. Sama dengan tadi obat luka. Mungkin nggak rasional. Mungkin itu magic. Anda menjadi tidak percaya. Padahal kebenaran itu ada. Dalam kitab Al-Lumah ditanyakan kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, ya Junaid, ada orang yang bisa terbang dari timur ke barat dalam sekejap. Kata Al-Junaid, yang begitu kok kamu tanya? Ya ada lah gitu. Kenapa? Jangankan orang, yang namanya setan saja bisa terbang dari timur ke barat dalam waktu sekejap. Sementara setan itu adalah makhluk terkutuk. Sementara manusia, makhluk yang walaqad karramna bani Adam, dimuliakan oleh Allah bani Adam. Berarti setan saja bisa terbang dari timur ke barat, apalagi manusia. Penasaran lagi, ya Junaid, ada orang yang bisa berjalan di atas air. Kata Junaid, alah itu pertanyaan gampang dijawab. Wong yang namanya itik, ikan, bahkan ikan bisa hidup di dalam air, itik bisa berenang di atas air, sedangkan itu adalah binatang. Binatang saja bisa berjalan di atas air atau berenang, apalagi manusia. Karena lagi-lagi tadi walaqad karramna bani Adam. Manusia itu lebih mulia, jadi lebih mulia daripada binatang kan? Itu kan menarik dalam kisah cerita ini ya. Tentang ilmu ma'rifat ini sudah diakui ya dalam kajian-kajian keilmuan sekarang. Versi-versi keilmuan modern barat itu sudah mulai mengakui tentang adanya ilmu pengetahuan yang sifatnya spiritual ini. Kalau Anda perhatikan misalnya di dalam sebuah The Guinness Book, kalau hukum yang disebut dengan teori kurva Bell itu dalam ilmu pengetahuan ada yang dikenal dengan teori kurva Bell. Teori kurva Bell mengakui sesuatu yang menyimpang dari rata-rata. Itu hukum kurva Bell mengatakan demikian. Itu di disertasi saya bahas ya. Kebenaran teori kurva Bell itu sudah mulai diakui dalam pendekatan filsafat barat, dalam filsafat keilmuan. Seseorang bisa mengangkat beban berat sampai batas ukuran berat badannya. Kalau kita punya berat badan 80 kilo, paling kekuatan kita mengangkat beban itu ya hanya 80 kilo. Itu rumus di dalam pendekatan filsafat barat, dalam filsafat keilmuan. Rumusnya gitu. Tapi ternyata bukti sekarang, saya ambil contoh, ini di disertasi saya juga saya jelaskan. Jadi saya ingin mengantarkan pemahaman tentang ilmu laduni begitu. Ketika perang Khandaq, pasukan muslimin membuat parit yang disebut dengan parit Khandaq itu kan. Ali bin Abi Thalib ketika terjadi peperangan memindahkan jembatan itu pakai tangan sendiri. Jembatan untuk menyeberangi parit Khandaq itu. Ini di buku saya di disertasi saya jelaskan ya. Itu ternyata Ali bin Thalib mengangkat jembatan untuk menghubungkan parit tadi. Tapi begitu selesai perang, satu batalion itu bahasa kasar gitu, tidak bisa ngangkut jembatan, tidak bisa dipindahkan lagi. Ali bin Abi Thalib tadi sendiri. Dan itu ada dalam kisah-kisah spiritual, pemahaman dalam ilmu tasawuf.
Sekarang kan ada orang bisa bengkokin besi gitu. Berapa tenaga yang dibutuhkan, tapi nyata. Ada pesawat yang ditarik dengan gigi. Itu ke dalam Guinness Book itu kan ada cerita. Kejadian itu. Berapa ratus ton itu yang namanya pesawat. Tapi ditarik dengan gigi, pakai tambang ditarik, berjalan itu pesawat. Berapa kekuatan giginya kan? Dan sekarang kenyataan itu ada. Itu tadi makanya jangan aneh ketika orang terkena luka dibacain surat Al-Fatihah sembuh. Tapi kita mengatakan karena sudah dicekoki dengan pemikiran barat, kita mengatakan itu tidak logis, itu sihir, mungkin magic. Ya itu tadi kurva Babel itu. Orang bisa membengkokkan besi, Ali bin Abi Thalib bisa mengangkat jembatan, padahal begitu selesai perang, satu batalion nggak mampu itu mengangkat itu. Dan itu ada dalam kisahnya. Maka ilmu ma'rifat ini dalam pemahaman tasawuf justru itu yang lebih berkualitas. Karena adalah ilmu dalam nuansa spiritual yang itu sangat besar. Itu ada pengaruh-pengaruh dari kekuasaan Allah. Ilmu yang proses pembelajarannya dengan pembelajaran dari Tuhan. Mendekatkan diri kepada Allah melalui pendekatan spiritual. Anda dengan sholat, berzikir. Maka ini bisa terjadi. Mungkin situ ya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.